firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, tanggal 5 Maret 2024, kitab 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 27. Perikopnya hari tua Daud dan soal penggantinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisak, gadis Hunam. Lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Yeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yayoda dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Johelet yang ada di samping En-Rogel. Lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batseba ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu, baiklah aku beri nasihat kepadamu supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, 'Bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu.' Jadi masuklah Batseba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisak, gadis Sunam itu, melayani raja. Lalu Batseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, 'Apa yang kau ingini?' Lalu perempuan itu berkata kepadanya, 'Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamu lah, ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberi tahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah, segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya." Selagi Batseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan. Diberitahukan kepada raja, "Itu ada Nabi Nathan
masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan berkata, "Ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak, gemukan, dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan Imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tetapi hambamu ini dan Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku." Ya, jadi ini satu kondisi ya yang terjadi di Israel. Satu sisi rajanya masih ada, tapi bisa dibilang tidak terlalu aktif, dan satu sisi ada upaya untuk menggantikan raja. Nah, dalam perikop ini ada pihak dari Batseba yang berharap Salomo anaknya akan meminta untuk dijadikan raja pengganti Raja Daud. Nah, apa yang kita lihat dalam perikop ini, situasi kehidupan di kerajaan, ya mungkin ini juga sama dengan situasi saat ini ya. Kalau dulu belum ada sistemnya kerajaan, ya mestinya rajalah yang memilih gitu ya. Kalau dulu ya mungkin anak laki-laki yang paling tua dari raja, dan mungkin ini yang terjadi di dalam perikop ini gitu ya. Si Adonia. Nah, begitulah dalam kehidupan kerajaan, lalu pemerintahan selalu berusaha mendapat satu kesempatan. Nah, tapi yang dalam perikop ini ya bahwa kompetisi perselisihan itu bisa terjadi di mana saja ya. Dan ya kadang-kadang oleh karena ada yang diperebutkan itu bisa jadi pertikaian ya. Kalau tidak ada ya mungkin tidak ya. Tapi saat ini ada pun yang perlu direbut bisa jadi pertikaian, tapi yang nggak ada pun ya bisa juga jadi pertikaian ya, bisa juga jadi pertikaian. Tapi yang kita lihat bagaimana dalam perikop ini, seorang Daud memang masih sangat dihormatin sebagai orang yang diurapi. Dan ya kita dalam perikop ini hanya menceritakan bagaimana situasi di Israel, yang pastilah pemimpin itu harus ada. Sementara pemimpin yang sah ataupun yang mereka angkat sebagai raja adalah Daud, sudah tua dan mungkin tidak lagi bisa menunjukkan dirinya pun ke khalayak ramai oleh karena umurnya yang tua. Sementara pemerintah kan harus berjalan terus ya. Rakyat Israel membutuhkan raja, pemimpin. Dan itulah yang kita lihat bagaimana pemimpin itu harus ada gitu ya, harus dipersiapkan. Dan tentu ini juga yang menjadi renungan kita dalam satu kehidupan sehari-hari, ketika orang
muda akan menjadi tua, dan yang tua ya tentu akan kembali kepada Tuhan. Ya tentu ada regenerasi ya. Ada regenerasi. Regenerasi itu harus diteruskan. Nah, cuman bagaimana regenerasi itu dapat berjalan dengan baik tanpa ada perpecahan di antara keluarga. Dan tentu inilah yang perlu iman di dalam kehidupan. Nah, karena orang Karo ini pun sering masih terjadi gitu ya. Oleh karena harta benda. Kalau dalam perikop inilah kekuasaan sebagai raja, tapi orang Karo biasanya harta benda tading-tadingan. Ya kalau sedikit mungkin nggak ribut gitu. Kalau banyak ini yang bisa jadi ribut. Ya. Apalagi zaman sekarang soal nilai juga itu jadi perhitungan. Dan ya tentu marilah kita yang percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu buat Tuhan tidak mudah, buat Tuhan itu tidak sulit gitu ya. Artinya sesuatu yang ada bisa dihilangkan, tapi sesuatu yang tidak ada bisa diberikan. Nah, soal warisan, nah tentu itu ya pemberian orang tua gitu ya. Apakah itu bisa memberikan sesuatu yang baik bagi kita? Ya belum tentu juga. Ya belum tentu juga. Oleh karena seringkali ya, apalagi orang Karo mendapatkan sesuatu yang tanpa kerja keras, kadang-kadang seolah-olah tidak kurang bernilai. Tapi biarpun dari manapun itu, sebagai orang percaya kita melihatnya itu sebagai anugerah dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan talak simen kata di bata dengan simakekan saya pas kita tetap hari. Haleluya. Amin.